Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menumpahkan perasaan rindu, perasaan cinta, dan ingin menjalin kemesraan dengan Rasulullah Muhammad SAW di bulan yang agung ini, bulan Rabiul Awal. Melalui kanal YouTube ini, kami ingin kembali menumpahkan sebuah suasana batin yang begitu ingin sekali dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Rasanya tidak ingin setiap kata-kata yang meluncur dari lisan ini kecuali hanya tentang Nabi Muhammad SAW. Maka pada hari ini kita akan bicarakan mengapa kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman kamu sekalian hingga ada aku dicintai daripada anaknya, daripada ayahnya, dan daripada semua manusia. Itu artinya bahwa kita perlu menempatkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW di atas seluruh manusia yang selama ini kita cintai. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita agar kita menempatkan cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada jihad di atas yang lainnya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menuntut kita mencintainya, mencintai Rasulullah, dan mencintai jihad? Karena sesungguhnya inilah jalan-jalan kebahagiaan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semakin besar kualitas cinta kita kepada Allah, semakin tumbuh baik kualitas cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka semakin besar pula volume kebahagiaan yang akan kita rasakan dalam kehidupan. Lalu kemudian bahwa sesungguhnya mencintai Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya sekedar tuntutan syariat, tetapi sejalan dengan akal sehat. Ketahuilah sesungguhnya manusia memiliki cinta dan condong mencintai empat hal. Pertama, mencintai keberadaan. Yang kedua, mencintai orang baik. Dan yang ketiga adalah mencintai orang yang berbuat baik. Dan yang terakhir, mencintai keindahan. Orang mencintai keberadaan. Coba kita refleks kepada diri kita sendiri bahwa kita akan mencintai keseluruhan diri kita, meskipun mungkin itu hal yang tidak disukai kalau ada pada orang lain. Contohnya, siapa yang suka dengan kotoran telinga, lalu kemudian kotoran telinga itu diambil, masih sempat-sempatnya kita itu menciumnya, padahal itu tahu bahwa itu sangat bau dan tidak enak dicium, namun masih saja kita menciumnya. Kenapa?
karena kita mencintai keseluruhan apa yang ada pada diri kita. Sesungguhnya diri kita ini bukan sejatinya yang ada. Sejatinya yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini hanyalah pancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang memancarkan keberadaan diri kita di dunia ini, yang memproyeksi keberadaan kita di dunia ini adalah disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah seperti cahaya. Maka kalau misalnya di dalam ruangan itu penuh dengan barang dan kita sendiri buta, kemudian tempatnya gelap, maka tentu saja kita tidak akan pernah mengenali apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Tetapi ketika kemudian mata kita terbuka dan ruangan itu menyala cahaya, kita baru bisa melihat apa yang tergeletak, apa yang ada di dalam ruangan itu. Demikian Rasulullah Muhammad SAW adalah cahaya yang menampakkan semuanya. Cahaya sebagai sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum nur wa kitabum mubin." Sungguh telah datang kepada kalian nur dan kitab yang menerangkan. Apa nur ini? Nur ini adalah Nur Muhammadiyah. Yang tanpa Nur Muhammadiyah ini, maka semesta ini tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah terlihat. Maka Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Awwalu ma khalaqallah nuri." Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahayaku. Wa min nuri khuliqa kullu syai'. Dan dari cahayaku inilah diciptakan segala sesuatu. Itu artinya bahwa bibit semesta ini adalah Nur Muhammad. Rasulullah Muhammad SAW memang secara fisik dia lahir 15 abad yang lalu, tetapi secara esensi dia bahkan ada sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan, "Kuntu nabiyyan hina Adam bainal ma' wa tin." Aku sudah menjadi nabi ketika Adam hanya sebatas antara air dan tanah. Itu artinya bahwa Nur Muhammad itu ada sebelum semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita sangat mencintai keberadaan kita, seharusnya kita lebih-lebih mencintai Rasulullah Muhammad SAW, karena melalui Sayyidina Muhammad SAW inilah kita mendapatkan pancaran keberadaan kita. Kita bisa muncul dari ketiadaan menjadi ada. Dan yang kedua, kenapa kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW? Bayangkan kita mencintai apapun karena dia orang baik. Meskipun kita belum mendapatkan kebaikan, pancaran kebaikan dia, tetapi ketika kita mendengar ada orang yang sangat baik, maka kita mencintainya. Yang kita cintai adalah sifat-sifat baik yang melekat pada orang Islam. Mungkin kita mengenal seorang tokoh, dia sangat dermawan, dia mudah tersenyum, dia selalu membantu orang-orang fakir, miskin, ashabul du'afa. Maka meskipun kita tidak bertemu dengan beliau, hati kita ini cinta sama beliau. Hati ini penuh dengan rasa ingin bertemu dengan beliau. Kenapa? Karena beliau adalah orang. Demikian Rasulullah Muhammad SAW adalah orang baik, dan kebaikan beliau tidak hanya sekedar dirasakan ketika di dunia ini, tetapi nanti di akhirat kita benar-benar merasakan akan kebaikan Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketahuilah, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas.
Kata Sayyidina Anas, Rasulullah Muhammad SAW adalah paling dermawannya manusia. Jadi kalau kita kemudian mengimajinasikan bagaimana kedermawanan Rasulullah Muhammad SAW, tentu saja kita akan terpesona dengan Nabi Muhammad SAW. Atau mungkin Rasulullah itu pernah diganggu, diusik oleh orang, tetapi beliau tidak pernah membalas setiap keburukan orang lain dengan keburukan yang sama, bahkan beliau membalas keburukan dengan kebaikan. Ketika kita mendengar Rasulullah itu super baik, maka kita menjadi sangat jatuh cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kita mencintai karena dia berbuat baik. Ingatlah, Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang paling banyak berbuat baik kepada kita. Bayangkan, Rasulullah Muhammad SAW telah mendoakan kita agar diampuni dosa-dosa kita sebelum kita dilahirkan ke bumi ini. Di setiap munajat-munajatnya selalu disisipkan permohonan ampun untuk umatnya. Maka kita ini otomatis adalah termasuk orang yang selalu dimintakan ampunan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau hendak tidur, selepas beliau istirahat, beliau minta izin kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang gelap gulita. Saat itu Rasulullah mengambil wudhu lalu kemudian sholat. Selepas sholat beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam munajatnya ada nama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka seketika itu pula Sayyidah Aisyah merasa bergetar hatinya, haru. Kenapa? Karena dia didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Selepas beliau munajat, maka didatangi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Berterima kasih beliau. Kenapa? Karena telah didoakan, dimintakan ampunan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, ketahuilah Aisyah, wahai, apa yang aku lakukan, munajat-munajat yang kulakukan ini, ketika memintakan ampunan buat engkau, sejatinya juga aku memintakan ampunan kepada seluruh umat. Itulah kebaikan Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana ketika Rasulullah Muhammad SAW tidak wafat. Ketika itu Rasulullah bersama Sayyidah Fatimah. Lalu kemudian ada orang mengetuk pintu, dibuka oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah nggak kenal siapa dia. Siapa? Wahai Fatimah, aku nggak kenal ayah, suruh masuk aja. Ternyata itu malaikat maut. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, di mana kekasihku Jibril? Maka kemudian Jibril diundang datang di samping Rasulullah Muhammad SAW. Jibril kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril, bagaimana keadaannya? Ya Rasulullah, seluruh malaikat sedang berbaris hendak menyambut ruhmu yang agung itu ya Rasulullah. Bukan itu yang aku tanyakan, wahai Jibril. Yang aku tanyakan bagaimana keadaan umat. Maka kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, umatmu akan masuk surga terlebih dahulu sebelum umat-umat dari nabi lainnya masuk surga. Maka ketika itu Rasulullah Muhammad SAW betapa gembira. Di detik-detik beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diingat oleh beliau adalah umatnya. Bagaimana keadaan umatnya?
Lalu kemudian ketika itu malaikat maut hendak mencabut ruh beliau yang agung. Beliau bertanya, wahai malaikat maut, apakah seperti ini rasa sakit sakaratul maut yang akan menimpa umat? Ya seperti ini rasa sakitnya ya Rasulullah. Kalau seperti ini rasa sakitnya, wahai malaikat maut, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut yang akan dialami umatku kepadaku. Kata malaikat maut, setiap orang memiliki takdirnya masing-masing, memiliki bagiannya masing-masing. Maka kemudian ketika itu Rasulullah Muhammad SAW dicabut. Ketika dicabut, yang keluar dari lisan mulia beliau adalah ummati, ummati, ummat. Itu artinya bahwa yang paling dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah umatnya. Yang paling sering difikirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah umatnya. Nah, apakah kita tidak menaruh cinta kepada beliau? Ketahuilah, kita ini memiliki ayah, memiliki ibu yang berbuat baik kepada kita. Dan kita birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena mereka telah berbuat baik kepada kita. Ketahuilah sesungguhnya kita memiliki ayah rohani. Ayah rohani kita adalah Rasulullah Muhammad SAW yang selalu memikirkan kita dan mendoakan kita setiap saat. Dan karenanya maka ketika ada laporan kebaikan yang disampaikan malaikat kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang umatnya, maka Rasulullah bergembira dan membanggakan umatnya di hadapan para malaikat. Tetapi ketika beliau mendapatkan laporan keburukan tentang perbuatan umatnya, maka Rasulullah Muhammad SAW bersedih dan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebaikan yang memancar dari pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, mengapa kita mencintai Rasulullah? Semua di antara kita mencintai keindahan, dan tidak ada manusia yang paling mempesona, yang paling menarik bagi setiap jiwa melebihi daripada Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin kita membayangkan bahwa sosok yang paling tampan di dunia ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai wanita-wanita terpesona dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi ketahuilah, sesungguhnya ketampanan Nabi Yusuf hanya separuh dari ketampanan Rasulullah Muhammad SAW. Maka tidak salah jika kemudian dilukiskan anta syamsun anta badru, anta kasyamsi, engkau seperti matahari, anta kal badri, engkau seperti rembulan. Itu saking indahnya Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan mungkin rembulan akan cemburu dengan keindahan yang memancar pada Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu lahir seperti orang yang lahir sesuai dengan permintaannya. Artinya keseluruhan diri Rasulullah Muhammad SAW menghadirkan, memancarkan kepuasan. Yang paling agung daripada Nabi, yang paling anggun dari Nabi adalah akhlaknya yang mulia. Akhlak ini adalah hal yang eternal yang selalu membuat kita ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika ada seorang kakek buta, dia duduk berpangkal di perempatan jalan menuju masjid. Kakek ini selalu mencela Nabi dengan kata-katanya yang kotor. Yang dicela, yang dikata-kata kotor adalah Rasulullah Muhammad SAW, orang yang paling dimuliakan, yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah mendengar bahwa kakek ini mengolok-olok dan menghina beliau, beliau tidak sama sekali menghina, tidak membalas dengan keburukan. Bahkan beliau datang
pulang ke rumah, kemudian meminta makanan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan dimasukkan ke dalam rantang dan kemudian disuguhkan kepada kakek buta ini. Bukan hanya disuguhkan, beliau juga yang menyuapi makanan itu. Sampai kakek ini merasa orang ini sangat baik dan dia mengatakan, kamu jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Dia orang jahat, dia orang yang hina, dia orang yang berat. Ya, semua kata-kata yang buruk itu ditumpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sampai suatu saat Rasulullah wafat dan digantikan kepemimpinan Islam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, saya melakukan semua apa yang menjadi sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mungkinkah ada di antara sunnah Nabi yang belum aku laksanakan, wahai Aisyah?" Rasanya sudah ayah lakukan semua, tapi mungkin ada satu ayat. Apa itu? Setiap hari Rasulullah menyuapi makanan kepada orang tua buta yang ada di pinggir masjid. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendatangi orang tua buta ini dengan omelannya masih sama. Dia mencela Rasulullah, menghina Rasulullah. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menguatkan dirinya untuk mendekati kakek ini dan kemudian disuapi dengan makanan yang telah disediakan. Namun kemudian oleh kakek ini ditangkis tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. "Engkau bukan orang yang selama ini menyuapiku. Orang yang selama ini menyuapiku lebih lembut daripada engkau, lebih halus daripada engkau, dan lebih baik daripada engkau." Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar beringsut mundur ke belakang sambil beliau menangis. Maka kakek ini bertanya, "Kenapa engkau menangis?" "Wahai kakek, ketahuilah, sesungguhnya orang yang menyuapimu selama ini adalah orang yang engkau hina. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sudah wafat, dan saya menggantikan kepemimpinan Islam sebagai Khalifah Ar-Rasyidin." Maka kemudian kakek ini terenyuh dan terharu dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Lalu kakek ini bersyahadat di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Inilah bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Juga kita ketahui ketika perang Uhud diceritakan bahwa ada orang kafir yang melemparkan baja sampai kemudian menyentuh, memukul wajah Rasulullah Muhammad SAW hingga gigi beliau rompal. Maka kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasul, kenapa engkau tidak melaknat mereka, tidak mengutuk mereka?" Maka Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, "Lam ub'as la'anan walakin bu'istu rahmat." Aku tidak diutus untuk melaknat, tapi aku diutus untuk menebarkan rahmat. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya memaafkan orang yang berbuat jahat kepada beliau, tapi beliau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Maka dengan 4 hal ini menjadi bagian tolak ukur bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai keberadaan, mencintai karena dia adalah orang baik, mencintai karena beliau berbuat baik kepada kita semua, dan mencintai karena beliau adalah simbol dari keindahan dan keanggunan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.